Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, Shalom, selamat pagi. Minggu hari ini adalah minggu yang bersejarah bagi umat Kristiani di seluruh dunia. Bagaimana kita diajak untuk menghayati peristiwa Pentakosta, yaitu peristiwa turunnya Roh Kudus. Oleh sebab itu mari bersama kita siapkan hidup dan hati kita untuk masuk di dalam ibadah Pentakosta. Ibadah Minggu Pentakosta saat ini kita alaskan dengan pengakuan sumber pertolongan kita hanyalah dari Allah Bapa Pencipta, Putra Penyelamat dunia, dan Roh Kudus, Pemelihara ciptaan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus turunlah kiranya pada saudara sekalian. Amin. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari bersama-sama kita bersukacita dengan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 237. Kita pujikan bait pertama dan yang kedua, Roh Kudus tetap teguh. Hari ini di Minggu Pentakosta, Allah terus mengasihi di dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu hukum kasih diberikan kepada setiap kita yang mengasihi Tuhan dan sesama. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Demikianlah hukum kasih untuk kita semua. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, hukum kasih diberikan kepada semua orang agar di dalam setiap kehidupan kita
yang sudah menerima Roh Kudus, kita mampu mengasihi Tuhan Allah dan juga kita mampu mengasihi sesama kita sebagai wujud kita anak-anak Allah yang sudah menerima Roh Kudus. Mari bersama-sama kita merefleksikan apakah kita sudah benar-benar mengasihi Tuhan Allah dan sesama, agar Roh Kudus itu benar-benar nyata di dalam kehidupan kita. Atau justru kita lalai dan bahkan tidak mau mengasihi sesama atau bahkan tidak mengasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita menyesali setiap dosa-dosa kita dengan kita menaikkan pujian penyesalan. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 40, bait pertama dan yang kedua, kasihanilah aku yang lemah. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, bagi setiap kita yang dengan kesungguhan hati mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan memberikan anugerah di dalam kehidupan kita, yaitu pengampunan. Dan anugerah itu akan kita terima di dalam Roma pasal 8, ayat 14 yang demikian anugerah Tuhan untuk kita. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Demikianlah anugerah yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita, bahwa kita ini adalah anak-anak Allah bagi kita yang sudah menerima Roh dari Tuhan. Mari bersama-sama kita tanggapi dengan rasa syukur, dengan kita menaikkan pujian dari pujian kesanggupan pelengkap Kidung Jemaat nomor 212. Kita pujikan bait yang pertama, Ya Allah, kasih-Mu besar. We will
Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, di Minggu Pentakosta ini kita akan menerima sabda Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Sang Sumber kehidupan, kami bersyukur bila di Minggu Pentakosta ini Engkau menyapa kami melalui firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadikan kami lebih taat, menjadikan kehidupan kami lebih setia ketika kami menerima Roh Kudus. Terima kasih ya Allah, bersabdalah, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan di Minggu Pentakosta pagi hari ini terambil di dalam Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai ayat 39. Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39 yang demikian sabda Tuhan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang menerima sabda Tuhan serta merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Minggu hari ini kita dipertemukan lagi di dalam suasana Pentakosta. Sabda Tuhan yang kita terima pada Minggu Pentakosta dari Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai ayat yang ke-39. Dan kita diberikan tema menerima aliran hidup dari roh. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Bapak Ibu pernah melihat atau memiliki spons yang biasa buat untuk mencuci piring, spons yang biasa untuk mencuci motor atau mobil atau mencuci yang lain, yang harganya murah, yang sering kita jumpai, dan bahkan terkadang juga barang tersebut yowis digletake ngono wae, ora kanggo. Itulah spons, bagaimana benda yang mudah menyerap air dan benda tersebut pun juga mudah untuk mengeluarkan serapan yang ada di dalamnya. Itulah spons. Maka oleh sebab itu, spons itu sering dipakai seseorang untuk membantu aktivitas jika mereka memerlukan bantuan dari spons. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, bacaan kita dari Yohanes 7 ayat 37 sampai ayat 39, di mana kekuatan roh yang memberikan kesegaran hidup dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam sabdanya kepada banyak orang yang pada waktu itu merayakan pesta Pondok Daun di Yerusalem, di mana itu adalah puncak pesta perayaan Pondok Daun yang terakhir. Pesta perayaan Pondok Daun ini mengingatkan di dalam kehidupan umat Israel dan orang-orang Yahudi pada waktu itu bahwa penghayatan akan peristiwa perayaan Pondok Daun. Mereka menghayati ketika mereka harus keluar dari pembuangan, mereka harus mengembara di padang pasir, dan mereka kembali di dalam kehidupan di negaranya. Oleh sebab itu mereka merayakan dengan sukacita ketika di dalam pengembaraan mereka harus pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Mereka harus berteduh, menginap sementara di pondok-pondok yang terbuat dari daun. Dan inilah
yang menghayati kehidupan umat Israel, orang-orang Yahudi pada waktu itu yang sudah merasakan kebebasan di dalam kehidupannya, dirayakan kembali. Bahwa mereka sekarang sudah merdeka, bahwa sekarang mereka sudah mendapatkan kebebasan. Dan puncaknya mereka menghayati di dalam perayaan pesta Pondok Daun di Yerusalem. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, tentunya peristiwa yang dilakukan oleh orang-orang Israel pada waktu itu diperbaharui kembali oleh Tuhan Yesus. Diberikan makna yang baru, diberikan pemahaman yang baru yang tidak akan membebani orang-orang Israel pada waktu itu. Karena di dalam peristiwa perjalanan kehidupan bangsa Israel, tentunya mereka terbeban ketika mereka harus dibuang. Mereka harus mengembara. Ada ziarah perjalanan yang dilalui. Ada yang namanya rasa capek, lelah, letih, lesu yang dirasakan oleh orang-orang Israel dan bahkan tidak ada pengharapan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus memberikan sesuatu yang sangat melegakan di dalam kehidupan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, dengan ia mengatakan bahwa ritual itu dilakukan untuk menutup rangkaian pesta. Maka dia berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan dalam kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Orang-orang Israel pada waktu itu mungkin sudah merasa lelah ketika harus berjalan dari tempat satu ke tempat lain di dalam pengembaraan kehidupan mereka. Mereka sudah capek. Dan ketika mereka memaknainya di dalam pesta Pondok Daun, Tuhan Yesus datang, hadir, menyatakan dirinya bahwa setiap orang yang merasa lemah, letih, dan bahkan lesu di dalam kehidupan mereka, Tuhan Yesus menyatakan, mari semua datang kepadaku, agar di dalam kehidupan mereka semua yang haus akan disegarkan, akan diperbaharui di dalam kehidupannya. Apalagi umat Israel, khususnya orang Yahudi, mendapatkan tekanan-tekanan di dalam kehidupan mereka, tradisi-tradisi yang membelenggu kehidupan mereka, membatasi kehidupan mereka. Disinilah saatnya Tuhan Yesus menyatakan bahwa barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku untuk minum. Dan barang siapa di dalam kehidupannya percaya, maka seperti yang dikatakan di dalam kitab suci, di dalam hatinya, di dalam kehidupan orang Yahudi, umat Israel, akan mengalir aliran-aliran kehidupan di dalam kehidupannya. Inilah momen yang sangat penting yang disampaikan, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada umat Israel, khususnya orang-orang Yahudi yang pada saat itu merayakan pesta Pondok Daun. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Pernyataan ini mengingatkan kita pada tuntunan Injil Yohanes pasal 4 ayat 14 yang demikian. Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Maka umat Israel, khususnya orang-orang Yahudi pada waktu itu, ayo yang tidak mau haus lagi, yang akan tetap disegarkan selama-lamanya. Hanya Yesus yang menjadi dasar, hanya Yesus yang menjadi patokan di dalam kehidupan mereka. Ketika mereka harus terbelenggu, terjajah oleh aturan-aturan, tradisi-tradisi yang ada di istiadat orang-orang Yahudi pada waktu itu. Inilah bukti nyata yang luar biasa yang disampaikan, yang diberitakan, yang diungkapkan Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, di dalam kehidupan manusia, tentunya kita sering menjumpai dan bahkan kita sering yang namanya, wah, air itu seperti apa? Air adalah sebuah benda yang menyegarkan. Air adalah sebuah benda yang mungkin dapat melegakan kehidupan kita
Yang haus minum, ya sudah, kita akan lega, tidak akan merasakan kehausan lagi. Tetapi air yang digambarkan, yang diceritakan, yang disampaikan Tuhan Yesus dalam hal ini adalah Roh Kudus yang akan diberikan kepada umat, khususnya para murid pada waktu itu, memiliki dua arti. Yang pertama, air dimaknai mengisi ruangan kosong di dalam wadah. Bahwa air yang cair itu mengisi ruang yang kosong di dalam wadah. Tentunya seseorang yang mau mengisi air, kalau wadahnya itu sudah penuh, tidak mungkin akan mau masuk air tersebut. Air itu harus kosong dulu, agar air itu mampu menempati wadah yang sudah disediakan. Di sini adalah gambaran di dalam kehidupan umat, di dalam peristiwa Pentakosta, di mana Roh Kudus itu diberikan kepada para murid pada waktu itu. Para murid harus mengosongkan diri. Para murid harus memberikan ruang di dalam kehidupannya, agar Roh Kudus itu mau masuk di dalam kehidupan para murid. Agar di dalam kehidupan para murid dan kehidupan kita, ada Roh Kudus yang mau tinggal. Tersedia tempat, tersedia ruang untuk Roh Kudus itu tinggal di dalam kehidupan kita. Maka air itu pasti dia menempati ruang yang kosong. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus agar para murid dan juga orang-orang Yahudi pada waktu itu mengerti bagaimana air dalam hal ini adalah Roh Kudus yang akan menempati setiap ruang kehidupan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, air di sini bukan dalam arti air yang diam, tetapi air yang dinamis, dan bahkan di dalam bahasa Yunani hudatos, yang berarti air yang mengalir di sebuah sungai. Air yang mengalir di sebuah sungai artinya air itu tidak diam. Dia akan terus bergerak dari atas ke bawah. Dia akan terus menyusuri sungai. Dia akan terus bergerak mencari di mana akan ada dataran yang lebih rendah ketika air itu harus mengalir di sungai. Dia bergerak dinamis, tidak diam. Kalau hanya diam, itu bukan air yang mengalir di sungai. Tetapi air di sini, dia terus bergerak. Dia dinamis, menyesuaikan tempatnya. Oleh sebab itu di dalam kehidupan kita, ciri-ciri kerja Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan kita, yaitu diumpamakan seumpama air yang terus bergerak mengalir, menolong kehidupan kita untuk berkarya. Oleh sebab itu, di poin yang pertama, bahwa air itu akan mengisi ruang yang kosong yang disediakan wadah. Ketika sudah menempati ruang yang kosong, air itu penuh, ada di dalam ruangan, maka air itu akan bekerja. Air itu akan menimbulkan sebuah reaksi. Air itu akan mendorong. Di poin yang kedua, yaitu terus bergerak. Dia dinamis, dia tidak kaku. Oleh sebab itu di dalam kehidupan kita, kita yang mau dituntun oleh Roh Kudus, seyogianya, semestinya kita tidak memberikan kehidupan kita ini, saya tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Saya bisa sendiri. Saya bisa melakukan segala sesuatu. Terkadang nafsu dan bahkan kedagingan manusia itu yang sering kita tonjolkan. Kita sering menyombongkan diri kita, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu karena kekuatan kita, bukan karena tuntunan dari Roh Kudus. Maka oleh sebab itu, pada Minggu Pentakosta pada pagi hari ini, kita diajak untuk bersama-sama menjadi saksi Kristus yang sudah diberikan karunia-karunia di dalam kehidupan kita masing-masing, agar Roh Kudus itu bekerja seberapapun yang kita miliki, apapun yang kita bisa, yang akan mendorong Roh Kudus itu melakukan karya-karya Allah di dalam kehidupan kita. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, di dalam kehidupan manusia tentunya sering
terjadi atau sering kita lakukan, bahwa ketika kita melakukan segala sesuatu, itu pasti ada dasarnya. Ketika kita berbuat sesuatu, pasti ada sumbernya. Ada sesuatu yang mendorong di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau kenyang, kita harus makan. Kalau kita mau badan ini sehat, seger, ya kita harus istirahat, ya setidaknya kita tidur, agar kembali mendapatkan kesegaran. Dalam hal ini peristiwa Pentakosta yang sudah terjadi ribuan tahun yang lalu, yang kita hayati, yang kita maknai pada saat ini, mendorong di dalam kehidupan kita, agar iman kita diteguhkan kembali. Sama seperti spons tadi. Kalau spons tidak memiliki sifat menyerap air, maka spons itu tidak akan berguna. Spons tidak akan ada artinya. Tetapi kita diajar, diingatkan bahwa spons itu juga mengajari di dalam kehidupan kita, agar kita itu menyediakan ruang, agar Roh Kudus itu mau tinggal. Ketika Roh Kudus itu sudah tinggal di dalam kehidupan kita, bukan berarti sudah selesai. Sama seperti spons, harus diperes agar air itu juga mengalir, agar air itu juga keluar, agar spons itu memiliki makna dan arti. Sama halnya dengan kehidupan kita. Ketika Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, mengisi ruang yang ada di dalam kehidupan kita, maka seyogianya Roh Kudus itu mendorong untuk kita berbuat sesuatu. Kita alirkan Roh Kudus itu agar orang lain juga merasakan yang namanya kuasa Roh Kudus, agar terus dinamis, agar terus bekerja. Kerja Roh Kudus tidak bisa dibatasi. Karya Roh Kudus tidak bisa dikekang. Tinggal bagaimana manusia, apakah mau memberikan ruang kepada Roh Kudus dan membagikannya kepada orang lain, atau kita menuruti hawa nafsu kita masing-masing. Apalagi di era sekarang ini, semuanya serba canggih, semuanya serba mudah, bisa didapatkan dengan cepat. Kalau kita tidak waspada, maka akan ada rasa congkak, rasa sombong yang mengingatkan di dalam kehidupan kita bahwa kita ini tidak lagi membutuhkan Roh Kudus. Tetapi era yang baru saat ini mendorong di dalam kehidupan kita. Segala sesuatu memang sudah tersedia, tetapi Roh Kudus tetap harus kita perlukan. Roh Kudus harus tetap ada di dalam kehidupan kita, agar segala sesuatu itu Roh Kudus bekerja dan menolong kita. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, sama seperti peristiwa pesta Pondok Daun yang dirayakan oleh umat Israel pada waktu itu. Mereka sudah capek. Maka di hari terakhir di puncaknya, mereka bersuka cita dengan bersama-sama membasuh kaki satu dengan yang lain. Di saat-saat ini, pandemi COVID-19 mungkin sedang puncak-puncaknya. Kita merasa capek, kita merasa tertekan, kita merasa terbatasi, dan bahkan kita merasa di dalam kehidupan ini tidak ada yang adil. Di manakah Tuhan saat ini? Kita sering bertanya, dan bahkan kita sering memberontak. Kelihatannya Tuhan meninggalkan kehidupan kita ketika pandemi COVID itu ada di sekitar kita. Oleh sebab itu karya Roh Kudus menolong di dalam kehidupan kita, yang saat ini kita sedang lelah, yang saat ini kita sedang khawatir, yang saat ini kita sedang merasakan tekanan karena adanya pandemi COVID-19. Maka dengan adanya karya Roh Kudus, peristiwa Pentakosta menyegarkan kehidupan kita kembali, menolong kehidupan kita kembali untuk terus diteguhkan bahwa segala sesuatu yang terjadi, masalah yang ada di depan kita, itu bisa kita lewati karena karya Roh Kudus yang menolong di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Oleh sebab itu, ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari momen yang penting ini, peristiwa Pentakosta, diberikannya Roh Kudus di dalam kehidupan para murid,
agar para murid berani menyatakan sebuah kebenaran, agar para murid dan kita semua berani mengatakan sesuatu yang benar. Itu semua karena dorongan dan pertolongan Roh Kudus. Oleh sebab itu, kalau kita mau hidup benar, kalau kita mau menyatakan sebuah kebenaran, mari berikan ruang kepada Roh Kudus, berikan tempat kepada Roh Kudus, agar Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita, bekerja melalui kehidupan kita, dan kita menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan saat ini yang mungkin tidak bisa diprediksi. Tetapi karya Roh Kudus itu mampu menolong kehidupan kita untuk menjalani kehidupan yang kita hadapi saat ini. Selamat menghayati peristiwa Pentakosta. Selamat memberikan ruang kepada Roh Kudus agar kita terus dipimpin, dituntun, dan selalu diingatkan dan disegarkan. Roh Kudus menolong dan menuntun kita. Amin. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari kita bersatu, kita bersyafaat. Ya Allah, Sang Sumber kehidupan, kami bersyukur di dalam peristiwa Pentakosta ini Engkau terus berkarya. Tuhan terus menolong, menuntun, dan bahkan memberikan kesegaran, kelegaan ketika kami mengalami kehausan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami terus berdoa, kiranya Roh Kudus terus berkarya, kiranya Roh Kudus terus mendorong dan menolong kami untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui setiap kehidupan kami masing-masing. Dan kami diingatkan untuk memberikan ruang kepada Roh Kudus, agar Roh Kudus itu menempati kehidupan kami, dan Roh Kudus bekerja melalui apa yang kami lakukan. Terima kasih ya Allah, karena Roh Kudus yang Engkau berikan, kami berani untuk berkata-kata, kami berani untuk berbuat sesuatu yang benar menurut sabda Tuhan. Kiranya semua yang kami lakukan, semuanya itu didasari dengan kerendahan hati dan pertolongan dari Roh Kudus. Terima kasih ya Allah, kami terus berdoa untuk gereja GKJ Argo Mulyo di dalam setiap tugas dan panggilan sebagai gereja Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Biarlah setiap apa yang kami lakukan boleh menjadikan nama Tuhan terus dipermuliakan. Engkau menolong dan memberkati majelis. Biarlah setiap apa yang dikerjakan itu merupakan bukti bahwa Tuhan bekerja melalui Roh Kudus yang menjadikan kehidupan umat-Mu Jemaat Pasamuan GKJ Argo Mulyo semakin hari semakin dikuatkan di dalam iman mereka dan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih ya Allah, kami sebagai jemaat kiranya Tuhan menolong, memampukan dan meneguhkan iman kami ketika kami harus menjalani kehidupan ini dengan adanya pandemi COVID-19. Mari Tuhan, Engkau menolong kami di dalam setiap pergumulan kehidupan kami, agar kami bisa bersabar, agar kami bisa menahan diri. Dan kami percaya segala sesuatu yang sudah dikerjakan oleh pemerintah, segala sesuatu yang sudah diupayakan, dilakukan oleh pemerintahan kami, itu bukti nyata dari karya Roh Kudus yang akan menjadikan kehidupan bangsa kami semakin hari semakin baik lagi. Terkhusus ya Allah, kami berdoa untuk petugas medis dimanapun mereka berada, dan bahkan rumah sakit yang Tuhan tunjuk, Tuhan pakai sebagai saluran berkat. Kiranya Tuhan menolong petugas medis, kiranya Tuhan menolong setiap segala sesuatu yang dilakukan. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, dan bahkan pengharapan, dan juga kedamaian di dalam hati ketika para medis ini harus bekerja, ketika para medis ini harus berjuang, memberikan yang terbaik untuk bangsa kami. Tuhan juga menolong keluarga besar mereka, ketika mereka yang saat ini tidak bisa berjumpa, berkumpul, karena keluarga mereka harus bertugas
Tetapi kami percaya Roh Tuhan akan menolong dan memberkati kehidupan keluarga besar mereka. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk kehidupan jemaat-Mu yang saat ini masih terbaring sakit di dalam proses pemulihan kesembuhan. Mari Tuhan, Engkau menolong setiap kami jemaat-Mu dimanapun berada. Ketika kami terus mengupayakan kesembuhan, Tuhan memberkati setiap usaha yang kami lakukan. Setiap obat-obatan, makanan dan bahkan perawatan dari dokter, kami percaya Tuhan pakai sebagai saluran kesembuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah, kami juga berdoa untuk orang tua kami yang sudah adiusu. Dimanapun mereka berada, Tuhan menolong, memberikan kekuatan, kesehatan, pengharapan dan bahkan damai sejahtera di dalam kehidupan orang tua kami. Terima kasih ya Allah. Untuk anak-anak kami juga terus memanjatkan doa. Ketika mereka harus belajar, ketika mereka harus menempuh pendidikan, ketika situasi yang saat ini terjadi, mereka harus belajar di rumah. Tetapi kami percaya penyertaan Tuhan tidak akan pernah hilang. Penyertaan Tuhan tidak akan pernah berhenti ketika anak-anak kami harus berjuang di dalam pendidikan mereka. Tuhan menolong, Tuhan memberikan ketekunan, Tuhan memberikan semangat ketika anak-anak kami harus belajar di rumah bersama dengan orang tua. Terima kasih ya Allah, Engkau memberkati juga orang tua mereka. Di dalam mereka harus memberikan kasih sayang, mencukupi setiap kebutuhan anak-anak mereka. Mari Tuhan, Engkau menolong melalui setiap pekerjaan yang Tuhan berikan. Semuanya akan mendatangkan berkat di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk pergumulan kehidupan jemaat-Mu yang saat ini menantikan pekerjaan, yang saat ini terus menantikan momongan, yang saat ini terus menantikan pasangan hidup, dan juga pergumulan-pergumulan kami yang lain. Kami bawa di dalam doa dan kami percaya Tuhan memberikan kami hikmat, Tuhan memberikan kami kekuatan, dan di dalam iman dan pengharapan kami yakin Tuhan akan menjawab setiap doa-doa yang kami panjatkan. Terima kasih ya Allah. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain, dimanapun mereka berada, yang saat ini harus bekerja, yang saat ini masih beraktivitas. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati di dalam setiap pekerjaan mereka. Tuhan melindungi, Tuhan menjaga, dan Tuhan memberikan keselamatan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Allah, Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan ajarkan kami untuk saling mengampuni satu dengan yang lain. Di dalam Kristus yang sudah memberikan Roh Kudus yang menolong dan menuntun kehidupan kami menaikkan syukur dan doa kami. Amin. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari kita bersama-sama bersyukur di dalam Tuhan dengan kita mengumpulkan persembahan. Nats yang menjadi dasar untuk kita bersyukur pada Minggu Pentakosta pagi hari ini terambil di dalam kitab Mazmur pasal 107 ayat 21 sampai 22 yang demikian. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Mari bersama-sama kita bersyukur, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 235. Kita pujikan bait pertama dan yang kedua, Ku dengar berkat-Mu turun. Hujan yang
bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari bersama-sama kita memperbaharui pengakuan iman kita dengan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita yang sudah menghayati Minggu Paskah pada minggu hari ini, mari kita bersama-sama mengarahkan hati kita kepada Tuhan, bersyukur akan setiap yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita menjadi saksi Kristus, dan mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita mengakhiri ibadah Pentakosta pada saat ini dengan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 238. Bait pertama dan yang kedua, Ya Roh Kudus berkurnia.